lebih dari segala sesuatu. Firman-Mu Kau genapi, tiada satu pun terlewati. Sungguh berharga semua janji-Mu. Sungguh ku percaya janji-Mu, lebih dari segala sesuatu. Firman-Mu Kau genapi, tiada satu pun terlewati. Sungguh berharga semua janji-Mu.
dengan Pak Firman, Bapak David William, pemusik Penatua Daud, dan liturgos Bapak Primanto. Hari ini, tanggal 4 Agustus, untuk Minggu 11 Agustus 2024 akan diadakan perjamuan kudus. Mohon jemaat mempersiapkan diri. Dan juga pada tanggal yang sama, di tanggal 11 Agustus 2024 akan diadakan kebersamaan yang berupa lauk pauk. Dihimbau kepada jemaat semua untuk berpartisipasi di dalam minggu kebersamaan tanggal 11 berupa lauk pauk. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dari Komisi Satras yang keempat, Komisi Satras akan mengadakan stok utang barang-barang gereja bagi jemaat yang masih meminjam barang-barang gereja. Mohon dikembalikan kepada Komisi Satras atau majelis. Yang kelima, Sekolah Minggu. Sekolah Minggu mengadakan program aksi Natal sehingga mulai 11 Agustus 2024 akan dilakukan gerakan aksi menabung. Yang keenam, usaha dana untuk renovasi gereja. Total penerimaan persembahan renovasi gereja sebesar 25 juta. Amplop janji iman pembangunan gereja hingga 28 Juli 2024 terkumpul 26 amplop dari 22 jemaat. Total dana yang masuk 15.950.500 rupiah dari persembahan gereja sebesar 9.049.500 rupiah. Konseling pastoral. Pendeta Andi mengadakan konseling pastoral di Pastorik Gereja Lama pada hari Selasa dan Kamis pukul 9.30 sampai dengan 12.00 WIB. Bagi jemaat yang membutuhkan dapat mengadakan konseling pada jam tersebut. Ucapan ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kesembilan, jaga kebersihan gereja dan sekitarnya serta buang sampah di tempat sampah yang telah disediakan. Himbauan untuk kita semua jemaat OGPN. Yang kedua, jadwal kegiatan sepekan. Doa syafaat hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 dengan Pak Firman yang Bapak Edu, liturgos Ibu Risma, pemusik Pak Siswanto. Dengan hari yang sama, doa syafaat di PS baru di Kapel, pengkhotbah Diaken Yohana, dan liturgos Bapak Budi, pemusik Bapak Mangujak. Untuk hari Rabu ada dua kegiatan. Sermon persiapan pelayan hari Minggu jam 19.00 dan habis itu dilanjut dengan latihan ujian jam 19.30 WIB. Di hari Kamis ada beberapa kegiatan. Yang pertama, kebaktian keluarga KM 19 di Kapel Kamis 8 Agustus pukul 19.30 pelayan firman Ibu Sorta, liturgos Ibu R. Elizabeth. Dan yang di sektor A Bapak Situmeang bertempat di Bapak Situmeang, pengkhotbah Pendeta Adio, liturgos Bapak Sulistoro dan pemusik Penatua Daud. Di sektor B bertempat di Bapak Danudi, pengkhotbah Saudari Karis, liturgos Ibu Nunung, pemusik Bapak Diaken Firman Yehova. Untuk Jumat ada kegiatan remaja PA, pengkhotbah Saudari Karis dan liturgos Jordan, pemusik remaja jam 19.30 di hari Jumat. Di hari Sabtu ada kegiatan untuk sekolah minggu jam 15.00, Cinta Baca Alkitab. Akan dibimbing oleh Ibu Risma, Penatua Meli dan Diaken Selfie. Untuk minggu tanggal 11 9.30 sekolah minggu, pengkhotbah Ibu Jani dan Ibu Hesti, liturgos Angel dan pemusik Henok dan Mireka. Pelayan ibadah minggu tanggal 11 Agustus 2024, petugas
Andio, Imam Penatua Charles, Liturgos Penatua Meliana, pemusik Penatua Daud, warga jemaat Yatin Selvi, dan operator SCD Joy. Khusus untuk tanggal 11 kita akan mengadakan ibadah 1 kali pagi hari. Warga jemaat Minggu tanggal 4 Agustus untuk keseluruhan juga Rp2.126.000. Itu saja untuk pengumuman minggu ke depan.
Kita alaskan ibadah kita di atas pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Salam sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. dan setiap apa yang kami kerjakan, setiap persekutuan yang
kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, saat pagi hari ini kita bersama-sama mengaku setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu berdoa. Kita mau mohon pengampunan dari Tuhan karena kita saat ini masih belum bisa taat melakukan hukum kasih dalam setiap kehidupan kita. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah Sang Maha Kasih dan Maha Benar Tuhan. Kami manusia mengakui setiap kesalahan dan dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah setiap kesalahan kami, sebesar kesalahan itu. Kasihanilah kami ya Tuhan menurut kasih setia-Mu. Hapuskan setiap pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari setiap kesalahan-kesalahan yang sudah kami lakukan, dan biarlah hadirkan kami dari segala pelanggaran-pelanggaran kami ya Allah. Sebab kami sadar akan setiap pelanggaran kami, kiranya Kau melimpahkan kasih sayang-Mu pada setiap kehidupan kami, dan berkatilah setiap kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus, Allah kami, sumber sukacita kami. Amin. Kita mau sama-sama mengangkat pujian pengampunan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama katakan,
anugerah dan petunjuk hidup baru terambil dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Kita akan baca ayat ini secara bergantian. Nanti saya akan baca ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara akan baca ayat yang ke-8 sampai selesai di ayat yang ke-16. Efesus pasal 4 ayat 7 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi yang membawa kemuliaan, yang memberikan kemuliaan kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dan dialah yang memerintah baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, pendewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.
Kita berdoa. Kami siap ya Tuhan untuk mendengar apapun yang Kau katakan. Bahkan kami siap untuk melakukan apapun yang Kau kerjakan, agar kehidupan kami mencerminkan kepenuhan perintah Allah, agar kami makin merupa Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup untuk menjadi berkat, hidup untuk menjadi terang, dan hidup bukan untuk diri kami sendiri, tetapi hidup bagi kehidupan yang lebih luas. Berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 sampai dengan 35. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 22 sampai dengan 35 yang demikian firman-Nya. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias, datang dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Allah, oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami berbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau berbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga.
Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara-saudara, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman-Nya dan yang berusaha untuk melaksanakan di dalam hidupnya. Saudara-saudara, ada seorang perempuan yang datang kepada pendetanya, lalu dia berkata, Pak Pendeta, saya tidak akan gereja ini lagi. Pendetanya lalu bingung. Dia tanya, Ibu, boleh tidak saya tanya sesuatu? Ada apa Pak Pendeta? Kenapa Ibu memutuskan untuk tidak lagi bergereja di jemaat ini? Katanya. Dia mengatakan, buat apa gereja itu? Saya lihat gereja itu banyak orang sibuk, baik apa. Ada lagi di gereja itu orang berdosa. Ada lagi macam-macam. Hidupnya tidak benar. Semua itu orang munafik. Pendetanya diam. Lalu dia berkata, baik. Tapi bisakah Ibu saya tidak melakukan sesuatu untuk saya sebelum Ibu memutuskan untuk keluar dari gereja? Lalu wanita ini tanya, ada apa? Begini, ambillah segelas air dan kemudian berjalanlah di gereja ini 2 kali. Dan jangan sampai ada air yang jatuh. Lalu ini dengan mata mengatakan, bisa? Ya coba. Lalu berjalan, keliling 2 kali, dan sukses. Saya juga. Lalu pendeta ini menanyakan, saya bertanya sekarang, ketika Ibu berjalan membawa air di atas kepala, apakah Ibu melihat ada orang-orang bermain HP? Tidak. Kemudian apakah Ibu melihat ada orang-orang sedang bergosip? Enggak juga. Kemudian apakah Ibu melihat ada orang yang hidupnya salah? Dia berkata, saya tidak melihat apapun. Karena yang saya fokus pada gelas ini agar supaya airnya tidak jatuh. Lalu dia mengatakan, nah itu persoalannya. Karena apa yang kau lihat, itulah yang kau dapat. Kalau fokus kita yang dilihat itu saja, maka itulah yang kita dapatkan. Ketika Ibu datang ke gereja, itu fokusnya pada Tuhan, maka seperti ketika Ibu membawa air di atas kepalanya, yang akan ditemui adalah Tuhan.
sekalian, cerita itu ingin mengajak kita untuk menggumuli tema kita hari ini. Jangan salah fokus. Pada masa itu, saudara-saudara, ketika orang banyak datang kepada Yesus dalam bacaan kita, pada ayat 25 dikatakan begini: ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka bertanya kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Lalu jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan oleh karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat percakapan ini, pertanyaan dari orang banyak itu kepada Yesus sebetulnya agak aneh juga. Yesus ditanya, "Kapan, bila mana engkau tiba di sini?" Kapan? Maksudnya yang dijawab adalah waktu. Oh, tapi ini baru jam sekian. Enggak. Tetapi Yesus mengatakan, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, tetapi karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Kenapa, saudara-saudara? Pertanyaannya ini jawabannya berbondong, gak nyambung. Karena Yesus tahu motif dari pertanyaan itu. Jadi Yesus tidak butuh keterangan yang informatoris sifatnya. Yesus tidak membutuhkan definisi supaya orang itu mengerti, tetapi agar supaya orang itu memeriksa motif pertanyaan, motif mengikut Tuhan. Apa tujuannya? Apa yang mendorong orang banyak itu ikut Tuhan? Nah, ini juga seringkali terjadi saudara di dalam PH, dalam pemahaman Alkitab yang tentu saja yang saya layani. Ketika dia peserta PH bertanya, saya membalik pertanyaannya, dan menurut saudara gimana? Ngomel mereka itu, ditanya faktanya, kok dijawab? Padahal maksudnya apa, saudara? Maksudnya bukan karena tidak mau menjawab, tetapi karena ingin tahu motifnya, apa yang ada di dalam benak pikirannya, kenapa kamu tanya begitu. Yesus ini kan guru yang piawai, pengajar yang luar biasa terusnya. Banyak ketika ada orang bertanya, siapakah sesamaku manusia? Yesus tidak memberikan penjelasan definisi, tidak memberikan penjelasan yang definitif, rumusan sesama manusia adalah ini atau begini atau begono, enggak. Tapi dia bercerita, ada seorang yang dulu dari Yeriko, kemudian macam-macam. Lalu baru dia tanya, menurut kamu siapa sesama manusia? Dengan cerita. Ketika ada orang muda kaya, aku mau ikut engkau. Yesus tanya apa? Yang ada dalam buku Taurat. Oh, semua sudah boleh lakukan dulu. Sekarang jual harta, lepaskan harta, lalu berhutang. Jadi, kalau kita bertanya, bukan berarti kita tidak ngerti jawabannya, tetapi kita ingin supaya peserta PA itu atau persekutuan itu juga aktif untuk berpikir agar dia juga menemukan persoalannya sendiri dan kemudian menemukan jawabnya. Kadang-kadang dituntut melalui cerita, melalui perumpamaan. Nah, ini juga yang terjadi pada mereka ketika bertanya kepada Tuhan, kapan engkau tiba di sini?
Tuhan tak menjawab waktu, tetapi lalu motivasi. Kamu ini datang ke aku, ke Yesus itu apakah karena akunya, karena Yesusnya, atau oleh karena kamu kenyang makan karena roti itu? Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus tahu motif dan tujuan mereka yang utama mengikuti Tuhan, bahwa mereka mengikuti Yesus itu bukan oleh karena Yesusnya, tetapi oleh karena roti. Jadi motif mereka utamanya adalah karena perut. Yang penting dapat makan dan bukan dapat Yesusnya. Nah, disinilah Yesus menegaskan kepada mereka supaya jangan bekerja untuk makanan yang dapat binasa. Yang dipentingkan masalah perut doang, ya, kata Tuhan. Tetapi supaya mereka mencari makanan yang memberi hidup yang kekal. Fokusnya bukan hanya kebutuhan fisik saja, tetapi juga membutuhkan kebutuhan jiwa, kebutuhan rohani, kehidupan yang lebih berkualitas. Dan disinilah Yesus menegaskan kepada mereka bahwa supaya kita jangan bekerja untuk makanan yang dapat binasa. Karena anak manusia yaitu Yesus yang akan memberikan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya supaya mereka percaya kepada Dia, mempercayakan hidupnya kepada Yesus, bukan oleh karena tanda-tanda itu. Nah, disinilah banyak orang yang salah fokus, membuat salah paham dan berakibat memiliki paham yang gagal. Sering kalau ada KKR menyembuh ilahi, ada yang sembuh didoakan, ada yang lumpuh berjalan, ada yang kusta menjadi tahir. Lalu reaksi kita, wow, luar biasa, orang ini dipakai oleh Tuhan. Gereja yang berjubel penduduknya. Wow, gereja ini diberkati oleh Tuhan sehingga jemaatnya banyak sekali. Oh ya, tentu saja saudara-saudara, bahwa orang yang sembuh dari sakit itu berkah. Bahwa jemaat yang membludak adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Tetapi apakah yang tidak sembuh dan jemaat yang sedikit, yang hanya 1, 2, 3 kakak, itu tanda bahwa Tuhan tidak hadir, bahwa Tuhan tidak memberkati? Ini kalau ditanyakan kepada gereja-gereja yang di pinggir-pinggir kita, sakit mereka itu. Bertahun-tahun mereka beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah. Saya melayani bagian gereja-gereja di pinggiran DPR. Ada yang 2,5 keluarga, ada yang 10, ada yang 20. Apa diberkati? Ini diberkati lah. Jadi jumlah itu bukan tanda bahwa Allah hadir lalu yang sedikit Allah dah hadir. Kehadiran Allah bukan berdasarkan jumlah, juga bukan berdasarkan peristiwa yang luar biasa spektakuler. Karena Allah kerap kali memakai hal-hal yang alami, yang biasa, bukan yang spektakuler seperti pengalaman Paulus yang tiba-tiba dalam perjalanan ke Damsyik mengalami kebutaan dan kemudian percaya kepada Tuhan. Tetapi rahmat Allah ditujukan juga kepada Thomas yang mulai dari ragu-ragu
sampai kepada percaya. Karena percaya itu mesti dimulai dari ragu. Orang yang percaya memutuskan ikut Yesus itu pasti awalnya dari ragu. Dia bergumul sampai mengambil keputusan aku percaya. Nah, saudara-saudara sekalian, disinilah kita sering salah paham, salpok terhadap Tuhan. Bahwa kita datang kepada Tuhan bukan oleh karena Yesusnya, tetapi karena mukjizatnya, karena tanda-tandanya. Nah, akibatnya kalau salpok semacam ini, gak ada mukjizat, sakit tak sembuh, mundur. Buat apa gereja? Berdoa bertahun-tahun masifnya ya seperti ini. Yang harian tetap harian, karyawan ya tetap karyawan. Terus apa jadi staff? Nah, kalau semua staff siapa yang karyawan? Kan begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita berpikir ketika tidak terjadi sesuatu yang dahsyat, Allah tidak hadir dalam kehidupan kita. Ketika doa kita tidak dijawab atau dijawab beda, kita berpikir Allah tidak menjawab. Nah, sering kali kita lupa bahwa tidak ada doa yang tidak didengar Tuhan. Meskipun tidak semua doa dikabulkan seperti yang kita doakan. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa pada berkat Tuhan. Tidak semua keramaian ibadah itu tanda Allah hadir. Tidak. Karena apa? Sebab di dalam ketenangan kata Alkitab terletak kekuatan. Ada Yesaya 30 ayat 15. Dan Elia berjumpa dengan Allah itu justru melalui angin sepoi-sepoi. Ketika ada gempa, dia pikir Allah datang. Ketika ada api, dia pikir Allah datang. Ketika Elia sedang dalam pelarian, Allah ada cahaya waktu itu melalui peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Tetapi kemudian datanglah, Alkitab mengatakan di 1 Raja-Raja 19 ayat 11-12, lalu angin sepoi-sepoi. Disitulah Allah hadir. Biasa-biasa saja. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi tidak selalu melalui peristiwa-peristiwa dahsyat supernatural Allah menyatakan diri, tetapi melalui peristiwa yang natural, alami. Ada orang memang anak yang bisa cerdas sekali, luar biasa tiba-tiba, tetapi kali satu, ya mungkin dia mengalami mukjizat. Tetapi yang lain cerdasnya melalui belajar menghafal, belajar menghitung, belajar membaca, belajar menganalisa, pandai dia alami melalui proses yang alami. Nah, ini yang pada umumnya dipakai oleh Allah, meskipun Allah bisa memakai cara-cara yang dahsyat, tetapi tidak selalu. Yaitu namanya mukjizat. Mukjizat itu kan sekali, tidak setiap kali. Kalau setiap kali itu namanya rutin, sehari-hari, bukan mukjizat. Mukjizat itu ya sesuatu yang sendirian, aneh, yang tidak masuk logika. Tapi hanya kalau setiap hari mengalami begitu, ya namanya mukjizat itu. Seperti kita bernafas, hari ya, jam kita berdiri 24 jam, itu kita mukjizat. Tapi mukjizat dilihat dari iman, dan itu sifatnya umum. Semua orang juga mengalami seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, bukankah banyak orang juga menghadap kepada Allah oleh karena tujuan
tujuan-tujuannya bukan kepada Yesus, tapi karena tujuan bisnis, karena mau bertransaksi dengan Tuhan. Ya Tuhan, aku mau ke gereja supaya anak saya yang mau ujian lulus. Ini transaksi. Dia rajin ke gereja bukan karena Yesusnya, tapi karena supaya anak saya yang lulus. Nah, kalau itu yang menjadi tujuan kita, yang menjadi motif kita, kalau anak tidak lulus, apa nak ngabul, apa nak ngantuk? Ternyata Tuhan tidak dengar doa saya. Tetapi beda saudara, kalau yang menjadi fokus kita adalah Yesus, ada tanda atau tidak, ada roti atau tidak, ada mukjizat atau tidak, kita tetap bisa mengatakan puji Tuhan, haleluya, bisa tepuk tangan untuk Tuhan. Karena fokusnya adalah pada Yesus. Tapi apa? Gak boleh loh berdoa anaknya bila lulus ujian. Boleh? Apa nggak boleh berdoa supaya naik pangkat atau karena melakukan pekerjaan berat? Itu ya boleh. Orang beriman ya harus. Ya. Tetapi kita berdoa bukan oleh karena itu, tetapi oleh karena Yesusnya. Memohon, ya silahkan Tuhan terbuka 24 jam Tuhan membuka diri, memperdalam relasi kita dengan Tuhan. Ya monggo silahkan. Nah disitulah saudara-saudara, Yesus mengingatkan pada motif yang benar, tujuan yang mulia. Kalau orang datang kepadanya, yaitu dengan jangan fokusnya pada roti, fokusnya jangan pada mukjizat, tetapi pada Sang Pemberi roti itu. Ya. Bahkan Yesus mengingatkan ketika umat Allah zaman dulu menerima mana roti yang dari surga itu bukan oleh karena Musa, tapi karena Sang Pemberi Allah yang memberikan kepada mereka roti. Dan sekarang roti yang dari surga itu sudah datang. Kamu makanlah bukan roti yang membuat kamu kenyang secara fisik, tetapi makanlah roti surga yang bisa memberikan hidup yang kekal. Dan ini yang Tuhan mau dari kita, agar kita jangan salah fokus, tetapi arahkan kepada Sang Pemilik roti, pemberi roti, dan roti itu sendiri, bukan yang lain. Maka iman kita akan tetap kuat. Nah, ini cara hidup yang ditawarkan oleh roti hidup, Yesus Kristus. Dia memberikan hidupnya sendiri agar supaya kita hidup dan malah hidup dalam kelimpahan. Kalau kita makan roti surga itu, artinya kalau kita percaya kepada Tuhan yang memberikan hidupnya kepada kita. Jadi epicentrum hidup kita, pusat hidup kita adalah Tuhan. Entah ada roti atau tidak, entah ada mukjizat atau tidak, entah dijawab atau tidak, itu kita epicentrumnya kepada Tuhan. Karena dari Dialah yang di dalam ayat petunjuk hidup baru dan bertahan, semua itu asalnya dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Dan hidup kita didasarkan pada ini semua, yaitu memberikan dirinya bagi kehidupan kita, mau berbagi, berbela rasa, maka disitulah kita menjadi berarti. Karena kita tidak memikirkan motifnya, tidak hanya kepentingan, kesenangan diri sendiri, tetapi semua seperti Yesus hidup, memberikan dirinya bagi dunia, hidup yang diberkati. Dan
menjadi berkat bagi sang liar. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Roti kehidupan, yang telah memberikan hidup-Mu kepada kami sebagai roti surga untuk kami makan, sebagai Tuhan yang datang untuk kami imani dan kami hidupi, supaya apapun dalam hidup kami, hati kami tetap terarah kepadamu. Engkau menjadi epicentrum dari seluruh pemikiran kami, dari seluruh kata-kata kami, dan dari seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk roti surga yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ajar kepada kami supaya kami jangan salpok, tetapi supaya fokus hidup kami tetap terarah kepada-Mu. Amin. Terima kasih untuk pelayanan yang sudah diberikan. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang sudah sama-sama kita terima saat pagi hari ini. Mari kita dengan
perencanaan usaha ini dengan baik dan sesuai dengan keadaan lokasi Yesus dan sekarang seluruh kampung sembilan kuasa rencana usahanya. Tuhan Yesus sudah membawakan perkabaran Injil yang melalui gereja, perkabaran Injil melalui Yesus Kristen, melalui media-media. Biarlah Engkau berkati segala perkabaran Injil ini, dan Engkau lindungi mereka yang melakukan perkabaran Injil ini, dan Engkau lindungi mereka dengan Roh Kudus-Mu dalam segala pelayanan mereka, menjalankan misi-misi mereka hanya dalam memperluas kerajaan saja. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga program-program pelayanan Engkau kita ini Tuhan Yesus dalam menjalankan program-program ini. Dan Tuhan Yesus, kami mohon satu persatu dalam hati majlis kami untuk melakukan program kerja ini. Tuhan Yesus, biarlah semuanya itu hanya demi membesarkan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan anak kami dalam masa-masa sekolah ini, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau berkati, Engkau beri kemudahan mereka dalam segala pendidikannya, dan Engkau berikan keberkatan juga. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir dalam kegiatan mereka Tuhan Yesus. Engkau membimbing mereka Tuhan Yesus, dan Engkau berkati mereka benar-benar menjadi anak-anak pintar yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan pemuda dan pemudi di kita ini Tuhan Yesus, di mana mereka sedang mencari pekerjaan atau mencari pasangan hidupnya Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan Yesus jawab doa-doa mereka Tuhan Yesus, agar mereka sukacita dalam pekerjaan dan mendapatkan pasangan hidupnya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus ke pemerintahan kuasa Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan jemaat kami yang sakit, Ibu Widya Wati, Ibu Rita Limbong, Ibu dari Saudara, Ibu Mariana Saragi yang mengalami kelangkaan Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan Yesus berkati mereka, berikan kesembuhan, berikan berkat dalam segala tindakan mereka untuk mendapat kesembuhan Tuhan Yesus. Kau berkati obat-obatannya mereka ini, dan Kau berkati dokter-dokternya yang menangani mereka. Biarlah Tuhan Yesus kesembuhan yang akan menjadi sukacita bagi mereka, dan akan selalu memuliakan Engkau. Kami serahkan mereka dalam kuasa penyembuhan saja, penyembuhan saya Tuhan Yesus. Untuk Bapak, untuk pemulihan Ibu Jodoh, Ibu Wawang Dimas, Juaksi, Ibu dari Gunung, anak Rizka, Rosi, Lee, anak Maria, Rafael, dan Ibu Alina, Ibu dari Ibu Jani, Ibu Patona, Ibu dari Ibu Suranti, anak Aileen, dan Jennifer, cucu Pak Pendeta Andio. Mereka dalam masa pemulihan ini Tuhan Yesus, tetap mereka kesehatan selalu dan menjadi terus bertumbuh dan sehat sempurna. Hanya dari berkat saja Tuhan Yesus, dan mereka menjadi sukacita untuk kesembuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk ibu yang hamil ini dari sisi kita memberkati buah kandungannya Tuhan Yesus. Kau hadirkan Roh Kudus-Mu untuk melindungi buah kandungannya, agar betul-betul
adalah lansia, oke dari Tuhan Yesus, dan orang-orang tua kami juga yang ada di tempatnya Tuhan Yesus. Kami hanya memohon Tuhan Yesus berikan sukacita, damai sejahtera bagi mereka, dan kesehatan bagi mereka, agar sukacita di hati mereka membuat kami juga menjadi sukacita penuh kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup doa
Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai dan Yesus memberkati kita. Sungguh ku percaya janjimu, lebih dari segala sesuatu. Firman-Mu Kau genapi, tiada satu pun terlewati. Sungguh berharga semua janji-Mu.